Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Rinaldi Ruslan, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi semester 4 Universitas Hasanuddin. Nah, dalam video ini saya akan membahas makalah yang telah saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah transformasi digital. Topik ini sangat relevan mengingat hampir semua sektor saat ini sedang bergeser menuju sistem digital untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi kerja. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami strategi, struktur organisasi, aspek manusia, hingga proses evaluasi yang menyeluruh dalam implementasi digitalisasi. Nah, topik dari presentasi saya kali ini adalah transformasi digital, membangun organisasi adaptif dan inovatif di era disrupsi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, topik selanjutnya pendahuluan. Jadi, pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu, transformasi digital adalah perjalanan menyeluruh yang melibatkan adopsi teknologi untuk memperbaiki cara organisasi beroperasi dan menciptakan nilai. Lebih dari sekadar teknologi, transformasi ini menyentuh struktur organisasi, budaya kerja, proses bisnis, dan hubungan dengan stakeholder. Nah, evaluasi transformasi digital penting dilakukan agar organisasi tidak hanya fokus pada implementasi teknis, tetapi juga memahami dampak strategis, sosial, dan kultural. Ya. Menurut Harper Russo, mengikuti zaman adalah salah satu kunci kesuksesan suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan agar selalu beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Oke, selanjutnya saya jelaskan dimensi evaluasi transformasi digital. Nah, sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa agar transformasi digital tidak hanya berhenti pada level teknis, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai dimensi. Nah, dimensi pertama, kita mulai dari dimensi struktur dan proses, yaitu bagaimana transformasi mengubah alur kerja, struktur organisasi, dan pola operasional. Contohnya, apakah organisasi sudah menerapkan sistem agil, apakah proses menjadi lebih efisien, dan lainnya. Kemudian dimensi kedua adalah sumber daya manusia. Nah, evaluasi di sini mencakup sejauh mana kompetensi digital setiap SDM, apakah telah berkembang, kemudian apakah pelatihan telah dilakukan, dan seberapa tinggi tingkat adopsi teknologi di antara karyawan. Kemudian dimensi ketiga, kinerja organisasi menjadi tolak ukur penting. Kita lihat bagaimana organisasi ini berdampak pada produktivitas, bagaimana organisasi ini mengefisiensikan biayanya, dan bagaimana apakah prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian dimensi keempat adalah kepuasan stakeholder. Ketika kita evaluasi dari sisi kepuasan stakeholder, ini mencakup pelanggan, persepsi pelanggan, karyawan, dan mitra. Evaluasi bisa dilakukan dengan survei kepuasan, Net Promoter Score, atau analisis sentimen. Kemudian dimensi yang terakhir, yaitu dimensi kelima, adalah keberlanjutan dan inovasi. Yaitu apakah organisasi mampu menjaga momentum inovasi serta menciptakan nilai yang relevan secara berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, untuk mengevaluasi dampak transformasi digital secara sistematis, kita menggunakan pendekatan balance
scorecard yang diperluas dalam konteks digital. Nah, perlu kita ketahui balance scorecard digital atau BSC adalah alat manajemen kinerja strategis yang biasanya terdiri dari 4 perspektif. Dalam transformasi digital, keempat perspektif ini disesuaikan sebagai berikut. Yang pertama, financial perspektif, yaitu kita mengevaluasi apakah ada peningkatan return on digital investment atau RODI dan seberapa efisien biaya operasional setelah adopsi teknologi digital. Kemudian yang kedua, customer perspective. Nah, di sini kita mengukur pengalaman dan kepuasan pelanggan digital. Indikator seperti customer effort score, net promoter score, dan customer satisfaction score menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga, internal process. Nah, internal process ini fokusnya pada efisiensi dan efektivitas proses internal. Apakah proses menjadi lebih cepat dengan digitalisasi? Kemudian seberapa banyak proses yang telah otomatis dan sejauh mana kematangan proses digital telah tercapai. Kemudian yang terakhir, learning and growth. Nah, perspektif ini menilai kesiapan SDM dalam menghadapi era digital. Nah, kita bisa mengukur kesiapan ini melalui indeks kesiapan keterampilan digital, durasi pelatihan digital, serta partisipasi dalam program literasi teknologi. Nah, melalui pendekatan BSC ini memungkinkan organisasi untuk mengaitkan strategi digital dengan hasil nyata secara seimbang, baik dari sisi keuangan, operasional, maupun pengembangan sumber daya. Kemudian pada slide ini kita akan memahami langkah-langkah strategis dalam mengevaluasi transformasi digital melalui alur sistematis. Nah, pada proses ini, proses evaluasi dampak transformasi digital ini terdiri atas 5 tahapan penting. Yang pertama adalah penetapan tujuan dan indikator transformasi digital. Proses evaluasi dimulai dari merumuskan tujuan strategis dari transformasi digital. Misalnya, apakah kita ingin meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan digital, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Dari sini kita perlu menentukan indikator yang relevan. Kemudian pemetaan stakeholder dan area dampak. Kita perlu mengidentifikasi siapa saja pihak yang terdampak dan ruang lingkup evaluasi. Kita petakan kelompok stakeholder seperti karyawan, pelanggan, mitra, bahkan masyarakat. Dan kita identifikasi area-area fungsional dalam organisasi yang berubah. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data, baik kuantitatif dan kualitatif. Nah, proses ini mencakup pengambilan data berbasis angka seperti KPI dan metrik operasional, serta data berbasis narasi seperti wawancara, survei terbuka, dan observasi lapangan. Kemudian yang keempat, analisis dan visualisasi data. Nah, dampak data yang terkumpul dianalisis untuk melihat pola dampak dan tren perubahan. Visualisasi dalam bentuk dashboard dan infografik membantu pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Kemudian yang terakhir, penyusunan rekomendasi. Nah, tahap terakhir adalah menyusun langkah-langkah perbaikan berbasis hasil evaluasi. Organisasi harus siap melakukan iterasi karena transformasi digital bersifat dinamis dan perlu penyesuaian terus-menerus. Nah, dengan flowchart ini kita bisa memastikan bahwa proses evaluasi tidak hanya mengukur hasil akhir, tapi juga memberi masukan strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, pada slide ini kita melihat hasil konkret dari transformasi digital melalui data perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah digitalisasi. Tabel ini menyajikan sejumlah indikator kunci kinerja organisasi yang mengalami peningkatan signifikan setelah proses transformasi digital dilakukan. Di sini di tabel yang kita lihat
waktu proses transaksi sebelum digitalisasi, rata-rata proses transaksi memakan waktu 45 menit. Namun setelah transformasi, waktu tersebut turun drastis menjadi 7 menit, mencerminkan efisiensi yang meningkat hingga 84%. Kemudian tingkat kepuasan karyawan. Jadi transformasi digital tidak hanya berdampak pada sistem, tapi juga kesejahteraan SDM. Kepuasan karyawan meningkat dari 62% menjadi 84%. Nah, ini artinya lingkungan kerja lebih mendukung dan modern. Kemudian jumlah inovasi per kuartal. Nah, sebelum transformasi, kita bisa lihat hanya terdapat 2 ide inovatif per kuartal. Namun setelah digitalisasi, jumlahnya melonjak menjadi 11 ide, menunjukkan peningkatan kemampuan inovatif organisasi sebesar 450%. Kemudian retensi pelanggan. Jadi tingkat retensi atau kemampuan organisasi mempertahankan pelanggan naik dari yang tadinya 70% menjadi 91%. Ini menandakan bahwa layanan digital yang ditawarkan lebih disukai dan relevan bagi pelanggan. Kemudian tingkat downtime system. Downtime atau waktu sistem tidak aktif turun drastis dari yang awalnya 11 jam per bulan menjadi hanya 1 jam, yang berarti peningkatan keandalan sistem digital sebesar 90%. Nah, dari semua data ini membuktikan bahwa transformasi digital membawa dampak nyata, bukan hanya dalam proses internal, tapi juga pada nilai bisnis dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Nah, kemudian evaluasi transformasi digital tidak cukup dilakukan secara instinktif atau subjektif. Kita memerlukan alat ukur yang komprehensif dan terstruktur. Salah satu kerangka evaluasi yang telah terbukti efektif adalah BSC atau Balance Scorecard yang telah kita jelaskan sedikit tadi, yang kemudian disesuaikan dalam konteks digital. Nah, Balance Scorecard versi digital ini mencakup 4 perspektif utama. Yang pertama, financial perspektif atau perspektif keuangan. Fokusnya adalah pada hasil finansial dari transformasi digital seperti return on digital investment, yaitu sejauh mana investasi digital memberikan pengembalian. Kemudian efisiensi biaya, apakah biaya operasional menurun akibat digitalisasi. Kemudian customer perspektif atau perspektif pelanggan. Nah, di sini perspektif ini mengukur bagaimana digitalisasi mengaruhi pengalaman pelanggan melalui indikator seperti Customer Effort Score atau CES, yaitu seberapa mudah pelanggan menggunakan layanan digital. Kemudian Net Promoter Score atau NPS dan Customer Satisfaction Digital atau CSAT. Kemudian internal proses perspektif atau proses internal. Nah, proses ini menilai efektivitas operasional internal melalui cycle time atau kecepatan siklus operasional, kemudian proses automation rate, yaitu sejauh mana proses telah diotomatisasi. Kemudian tingkat kematangan proses digital atau digital process maturity. Kemudian yang keempat, learning and growth perspective, yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, fokus pada kesiapan sumber daya manusia seperti skill readiness index atau kesiapan keterampilan digital, kemudian jumlah jam pelatihan literasi digital. Nah, dengan pendekatan ini, organisasi tidak hanya melihat hasil keuangan, tapi juga bagaimana pelanggan, proses internal, dan kapasitas belajar tumbuh secara selaras dalam era digital. Nah, kemudian kita lanjut ke slide tahapan evaluasi dampak transformasi digital. Evaluasi dampak transformasi digital tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia harus melalui proses yang sistematis dan berlapis. Slide ini menunjukkan tahapan-tahapan utama yang dapat digunakan organisasi untuk menilai efektivitas digitalisasi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah 5 tahapan utama dalam proses evaluasi transformasi digital. Yang pertama, penerapan tujuan dan indikator transformasi digital. Nah, tentu organisasi perlu tahu terlebih dahulu menetapkan apa yang ingin dicapai dari transformasi digital. Apakah peningkatan efisiensi,
pengalaman pelanggan, inovasi, atau hal lainnya. Kemudian ditentukan pula indikator keberhasilannya. Nah, misalnya indikator tingkat adopsi digital, produktivitas, dan kepuasan stakeholder. Kemudian yang kedua adalah pemetaan stakeholder dan area dampak evaluasi harus mencakup berbagai pihak yang terdampak, seperti karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Kemudian regulator. Nah, area dampak juga bisa sangat luas, seperti layanan, infrastruktur, budaya kerja, hingga rantai pasok. Kemudian pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Nah, pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber seperti survei dan kuesioner dan wawancara mendalam. Nah, data dari sistem digital dan dashboard tujuannya adalah mendapatkan gambaran objektif dan persepsi subjektif secara bersamaan. Kemudian analisis dan visualisasi data. Dampak setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis tren, perbandingan sebelum sesudah, dan visualisasi agar mudah dipahami. Ini juga mencakup penggunaan software, business intelligence atau BI, atau bahkan analitik prediktif berbasis AI. Nah, penyusunan rekomendasi dan rencana iteratif hasil dari analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan dan perencanaan ulang atau iterasi. Kemudian evaluasi bukan akhir, tapi titik balik untuk menyempurnakan strategi transformasi ke depannya. Nah, dengan mengikuti tahapan ini, organisasi dapat melakukan evaluasi yang bukan hanya akurat, tetapi juga berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Nah, kemudian slide ke-9. Nah, indikator kunci evaluasi dampak transformasi digital. Nah, agar evaluasi digital tidak bersifat subjektif atau hanya berbasis asumsi, kita memerlukan indikator yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan transformasi digital. Slide ini menyajikan indikator-indikator kunci yang dapat digunakan organisasi untuk menilai efektivitas program digitalisasi mereka. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing indikator. Yang pertama adalah Return on Digital Investment atau RODI. Ini adalah metrik finansial utama yang mengukur seberapa besar pengembalian atau keuntungan yang diperoleh dari investasi digital. Contohnya, apakah sistem ERP baru menghasilkan efisiensi biaya atau justru menambah beban. Kemudian tingkat adopsi digital atau digital adoption rate. Indikator ini mengukur seberapa banyak karyawan, pelanggan, atau mitra bisnis yang benar-benar menggunakan teknologi baru yang diterapkan. Adopsi yang tinggi menunjukkan keberhasilan pelatihan dan kemudahan penggunaan sistem. Kemudian waktu proses layanan perbandingan antara waktu penyelesaian proses bisnis sebelum dan sesudah digitalisasi. Semakin cepat proses berjalan, semakin besar dampak positif transformasinya. Kemudian Net Promoter Score dan kepuasan pelanggan digital. NPS mengukur loyalitas pelanggan, apakah mereka akan merekomendasikan layanan kita. Sementara itu, CSAT fokus pada pengalaman aktual mereka terhadap layanan digital. Kemudian keamanan dan downtime sistem evaluasi digital juga mencakup aspek keamanan, seperti berapa banyak insiden keamanan PI yang terjadi, kemudian berapa lama sistem mengalami downtime. Nah, keamanan dan stabilitas adalah fondasi dari sistem digital yang handal. Nah, indikator-indikator ini perlu dipantau secara berkala dan diintegrasikan ke dalam dashboard manajemen untuk pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data. Dan slide 10, yaitu metode evaluasi dan teknologi pendukung. Jadi transformasi digital yang efektif tidak hanya membutuhkan strategi yang baik, tetapi juga evaluasi dan yang presisi. Untuk itu diperlukan pendekatan evaluatif yang tidak hanya manual, tetapi juga berbasis teknologi. Kita akan membahas dua hal utama. Yang pertama, metode evaluasi dan teknologi pendukung evaluasi. Nah, metode evaluasi, jadi organisasi dapat menggunakan berbagai pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang pertama, misalnya survei dan kuesioner. Nah, ini digunakan untuk mengumpulkan persepsi dari karyawan, pelanggan, atau mitra. Contohnya, apakah sistem baru ini memudahkan pekerjaan Anda? Kemudian ada juga wawancara mendalam dan FGD atau Focus Group Discussion. Nah, teknik ini menggali lebih dalam persepsi,
harapan dan hambatan dalam proses transformasi. Hasilnya memberi insight kontekstual yang sering tidak tampak dari data angka. Kemudian benchmarking. Metode ini membandingkan performa organisasi dengan industri sejenis. Apakah sistem digital kita lebih efisien dari pesaing? Kemudian analitik data real time seperti penggunaan dashboard KPI untuk monitoring proses digital secara instan. Misalnya jumlah pengguna aktif aplikasi setiap jam. Kemudian yang kedua, teknologi pendukung evaluasi seperti business intelligence dashboard, seperti Power BI atau Tableau memungkinkan visualisasi indikator digital secara real time dan komprehensif. Kemudian AI based monitoring tools, teknologi kecerdasan buatan bisa memprediksi hambatan, mendeteksi anomali dalam performa, dan menyarankan solusi adaptif. Kemudian kita juga bisa menggunakan sentiment analysis. Nah, dengan memanfaatkan NLP atau Natural Language Processing, organisasi bisa menilai perasaan dan persepsi stakeholder dari komentar, review, dan forum internal. Nah, Digital Maturity Assessment Platform digunakan untuk mengukur level kematangan digital organisasi secara berkala. Nah, dengan kombinasi metode yang tepat dan teknologi pendukung yang canggih, proses evaluasi bisa menjadi alat strategis untuk pembelajaran organisasi dan inovasi berkelanjutan. Nah, kemudian slide ke-11. Nah, pada slide ini kita akan membahas beberapa studi kasus nyata tentang bagaimana organisasi dari negara telah berhasil menerapkan transformasi digital secara strategis. Studi kasus ini memberikan gambaran konkret bagaimana perubahan dapat diukur, dijalankan, dan diadopsi secara menyeluruh oleh berbagai lapisan organisasi dan masyarakat. Pertama, kita dapat lihat dari Estonia, yaitu sebuah negara kecil di Eropa yang menjadi pelopor konsep electronic government. Nah, Estonia melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik dengan sangat agresif. Mereka membangun sistem pemerintahan berbasis digital yang memungkinkan warganya mengakses hampir semua layanan publik secara online, mulai dari pajak, kesehatan, pendidikan, hingga pemilu. Nah, evaluasi dilakukan melalui indikator seperti kecepatan pelayanan, kepuasan warga, dan tingkat partisipasi digital. Hasilnya sangat signifikan karena efisiensi birokrasi meningkat drastis dan transparansi layanan publik menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat dari perusahaan Grab. Kita kenal Grab awalnya sebagai aplikasi ride hailing, namun sekarang berkembang menjadi super app yang menyediakan layanan logistik, keuangan, makanan, dan masih banyak lagi. Transformasi digital Grab sangat dipengaruhi oleh budaya kerja yang agile dan fokus pada feedback pelanggan. Mereka aktif mengelola perubahan organisasi melalui pelatihan, komunikasi lintas tim, dan program digital akademi untuk internalisasi digital mindset. Kemudian yang terakhir, studi kasus dari Bank BTPN saat mereka meluncurkan produk digital bernama Genius. Alih-alih melakukan inovasi di dalam struktur lama, mereka membentuk unit inovasi terpisah yang diberi kebebasan untuk bereksperimen. Mereka menerapkan metode OKR, design thinking, serta pendekatan digital first untuk menyasar generasi milenial. Hasilnya Genius bukan hanya sukses dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi adopsi pengguna dan loyalitas nasabah digital baru. Ketiga contoh studi kasus transformasi digital ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada strategi inovasi, pengelolaan perubahan, dan kemampuan mengevaluasi dampak secara objektif dan sistematis. Nah, kemudian kita lanjut ke slide ke-12, evaluasi dampak transformasi digital. Jadi transformasi digital tidak akan berarti jika kita tidak melakukan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis. Jadi pada slide ini menekankan pentingnya proses evaluasi terhadap setiap aspek dari transformasi digital yang telah dilaksanakan oleh setiap organisasi. Evaluasi dilakukan tidak hanya dari sisi teknologi seperti sistem baru yang diimplementasikan atau aplikasi yang digunakan, tetapi juga dari sisi manusia, strategi, budaya, dan hasil bisnis. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa jauh perubahan yang terjadi telah menyentuh elemen-elemen penting organisasi, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu pendekatan evaluasi yang direkomendasikan adalah evaluasi berbasis naratif dan sentimen.
melalui wawancara mendalam, studi kasus internal, hingga analisis sentimen dari feedback karyawan dan pelanggan. Kita bisa mengetahui bagaimana perasaan dan pengalaman mereka selama proses transformasi berlangsung. Misalnya, apakah karyawan merasa lebih terbantu dengan teknologi baru atau justru mengalami digital burnout? Apakah pelanggan merasa lebih puas atau kebingungan dengan sistem yang berubah? Selain itu, evaluasi juga mencakup dampak transformasi terhadap ekosistem digital yang lebih luas, termasuk mitra bisnis dan masyarakat. Apakah terjadi integrasi data yang lebih baik dengan rekanan? Apakah sistem digital mendukung transparansi publik dan memperkuat kepercayaan pengguna? Pada tahap ini, organisasi juga dapat menerapkan berbagai teknologi evaluatif seperti AI-based monitoring, real-time analytics, atau pengukuran digital resilience. Teknologi ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dan prediktif, bukan hanya retrospektif. Intinya, evaluasi bukan sekedar laporan akhir. Evaluasi adalah alat navigasi yang membantu organisasi terus menyesuaikan strategi, memperbaiki kekurangan, dan mengarahkan transformasi digital ke arah yang berdampak dan berkelanjutan. Kemudian kita lanjut ke slide ke-13. Evaluasi bukan akhir tapi awal perbaikan berkelanjutan. Nah, pada tahap ini kita harus mengubah cara pandang kita terhadap evaluasi. Evaluasi bukanlah akhir dari sebuah proyek transformasi digital, melainkan awal dari siklus perbaikan yang terus berkelanjutan. Transformasi digital adalah proses dinamis yang tidak berhenti setelah sistem digital diimplementasikan. Justru setelahnya, organisasi harus rutin meninjau hasil transformasi, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang masih belum menyentuh esensi dari digitalisasi yang diharapkan. Dengan menjadikan evaluasi sebagai bagian dari kultur organisasi, kita mendorong munculnya budaya belajar yang kuat. Evaluasi harus diintegrasikan ke dalam mekanisme manajemen seperti OKR atau Objectives and Key Results agar hasilnya terhubung langsung dengan pencapaian strategis organisasi. Selain itu, penting untuk menggunakan data hasil evaluasi untuk membuat keputusan berbasis bukti, bukan asumsi. Prinsipnya adalah data to decision, not data to documentation. Kita juga harus mengedepankan evaluasi yang human centric, yaitu menilai bukan hanya dari angka tetapi juga dari pengalaman manusia di dalamnya. Bagaimana karyawan merasa lebih dimampukan, pelanggan merasa lebih dekat, dan organisasi menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Organisasi disarankan bekerja sama dengan pihak independen seperti auditor eksternal atau mitra akademik agar evaluasi tidak bias dan bisa menghasilkan rekomendasi yang objektif. Dengan cara inilah kita menjadikan evaluasi bukan hanya sebagai aktivis administrasi, tapi sebagai alat strategis untuk tumbuh dan berinovasi secara berkelanjutan. Nah, kemudian slide ke-14, jadi transformasi digital, lebih dari sekadar teknologi. Transformasi digital seringkali dipersepsikan hanya sebagai proses penggantian sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi. Padahal pada kenyataannya, transformasi digital jauh lebih kompleks dan mendalam daripada sekedar mengganti alat atau sistem. Transformasi digital menyentuh seluruh sendi organisasi, mulai dari struktur, budaya, kepemimpinan, hingga cara berpikir. Teknologi hanyalah alat, sementara transformasi yang sejati justru terjadi pada manusia dan sistem sosial di baliknya. Transformasi digital yang berhasil membutuhkan pemahaman yang menyeluruh terhadap visi strategis organisasi, pemetaan proses yang tepat, peran aktif pemimpin sebagai agen perubahan, serta keberanian untuk melakukan eksperimen dan adaptasi secara terus-menerus. Kunci sukses terletak pada kemampuan organisasi untuk menciptakan ekosistem yang agile, yang dapat merespons perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat, serta membangun budaya yang inovatif yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran. Dengan kata lain, transformasi digital bukan hanya soal implementasi sistem baru, tapi tentang membangun organisasi masa depan, organisasi yang lebih cerdas, adaptif, dan manusiawi. Oleh karena itu, setiap langkah digitalisasi harus disertai refleksi strategis. Apakah perubahan ini membawa nilai? Apakah orang-orang di dalam organisasi tumbuh bersama perubahan ini? Dan apakah pelanggan benar-benar merasakan manfaat dari transformasi digital ini? Hanya dengan pemahaman holistik inilah kita bisa memastikan bahwa transformasi digital berjalan bukan hanya di permukaan, tetapi hingga ke inti nilai dan keberlanjutan organisasi. Saya mengutip dari quote dari George Westerman,
Digital transformasi is not about technology, it's about people. Di sini artinya adalah digital transformasi digital itu bukanlah tentang teknologi, tapi tentang people, orang-orang dari organisasi tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke slide terakhir, penutup dan terima kasih. Sebagai penutup dari presentasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa transformasi digital adalah proses kompleks dan multidimensional yang memerlukan lebih dari sekedar investasi pada teknologi. Ia membutuhkan perubahan dasar dalam cara berpikir, cara bekerja, dan cara organisasi menciptakan nilai di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi. Melalui evaluasi yang menyeluruh, baik dari sisi struktur, sumber daya manusia, proses internal, hingga kepuasan stakeholder, kita bisa memahami sejauh mana transformasi digital telah berdampak dan lebih penting lagi kemana arah selanjutnya yang perlu diambil. Evaluasi ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perbaikan berkelanjutan. Karena dalam dunia digital tidak ada titik final, selalu ada ruang untuk tumbuh, belajar, dan berinovasi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan selama presentasi saya ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk mengelola transformasi digital di lingkungan organisasi Anda masing-masing dengan lebih strategis dan manusiawi. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Muhammad Rinaldi Ruslan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.